Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas film berjudul Crow yang dirilis tahun 2019. Film ini merupakan perpaduan antara ganasnya bencana alam dan menakutkannya serangan hewan buas yang harus dihadapi seorang anak dan ayahnya ketika terperangkap di dalam basement rumah. Bagaimana perjuangan mereka bertahan hidup? Berikut ringkas filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan perenang muda bernama Hailey yang juga merupakan seorang mahasiswi sedang berlatih bersama teman-temannya. Hailey sendiri bisa menjadi perenang handal berkat dukungan ayahnya sejak umurnya masih belia. Di arena latihan tersebut, dia berlatih keras untuk mendapatkan posisi pada tim renang dan beasiswa dari sekolahnya. Walaupun telah berusaha maksimal, namun Hailey masih gagal untuk tampil menjadi yang terbaik. Scene berpindah ketika Hailey dihubungi saudarinya yang bernama Beth karena khawatir dengan kondisinya, di mana tempat Hailey berada akan mengalami badai yang dahsyat. Mendengar informasi tersebut, Hailey diminta oleh Beth mengecek kondisi ayah mereka yang hidup terpisah karena telah bercerai dengan ibu mereka. Beth sendiri telah mencoba menghubungi ayahnya namun tak ada respon. Khawatir dengan kondisi tersebut, akhirnya Hailey berjanji mengecek kondisi sang ayah dan pembicaraan berakhir sambil Hailey bersiap-siap untuk pergi. Datangnya badai mulai terasa dengan turunnya hujan deras saat Hailey mengemudi mobil menuju rumah ayahnya. Perjalanan Hailey sempat terganggu akibat kecelakaan mobil dan disuruh berbalik arah oleh polisi yang berjaga. Tak diduga, polisi tersebut merupakan teman saudarinya yang bernama Wayne. Walaupun demikian, Wayne tak mengizinkan Hailey melintas karena badai sedang bergerak menuju lokasi mereka dan dapat membahayakan nyawa Hailey sendiri. Namun demikian, Wayne berjanji akan mengecek kondisi ayah mereka sebelum badai tiba. Hailey yang hendak memutar mobil tiba-tiba mengubah niatnya dan menerobos penjagaan. Singkat cerita, Hailey berhasil tiba di rumah sang ayah, namun yang dia temukan hanyalah anjing mereka yang bernama Sugar dan foto dirinya beserta kakak dan ibu mereka yang berserakan di tempat tidur. Melihat situasi yang tak biasa tersebut, Hailey yang menelepon Beth menduga hal tersebut terjadi karena sang ayah masih terluka dengan perceraian dan harus hidup terpisah dengan kedua putrinya. Lalu Hailey disarankan Beth untuk mengecek sang ayah di rumah masa kecil mereka yang hendak dijual. Tanpa membuang waktu, Hailey dan Sugar segera menuju rumah tersebut dan menemukan mobil sang ayah terparkir di depan rumah. Walaupun sudah berkeliling mencari ayahnya, usaha pencarian Hailey kembali sia-sia karena sang ayah tak kunjung ditemukan. Sampai pada akhirnya Hailey dikejutkan dengan suara Sugar yang seolah hendak memberitahu Hailey kalau ada sesuatu yang berasal dari ruangan basement. Mendapat petunjuk dari Sugar, Hailey segera turun kemudian merangkak menyusuri lantai basement yang kotor dan menemukan benda-benda milik ayahnya yang sempat membuatnya cemas. Tak lama kemudian dia menemukan tubuh sang ayah tergeletak lemah tak berdaya di sudut ruangan. Setelah diperiksa terdapat luka misterius pada tubuh ayahnya yang tak diketahui apa penyebabnya. Karena berat tubuh sang ayah, akhirnya Hailey menggunakan alat seadanya untuk menariknya ke lantai atas melalui tangga basement. Usahanya cukup berhasil karena dengan perlahan akhirnya mereka semakin dekat dengan tangga basement. Namun tiba-tiba muncul aligator yang mencoba menyerang mereka dengan ganas. Spontan Hailey menghindar dan menarik kembali tubuh sang ayah ke tempat semula dengan sekuat tenaga. Namun sayang, di saat-saat genting tersebut, telepon genggam milik Hailey justru terjatuh. Setelah bersusah payah, akhirnya dia berhasil kembali ke tempat aman dan kini terjawab sudah bahwa sang ayah telah diserang oleh si aligator dan sengaja bersembunyi di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, ayahnya perlahan siuman dan Hailey mencoba memberi air agar ayahnya dapat sadar sepenuhnya. Lalu terungkap bahwa Tuan Keller bermaksud memperbaiki instalasi air namun diserang dan diseret oleh aligator ganas. Tiba-tiba telepon genggam Hailey yang sempat terjatuh berbunyi. Sadar mereka sangat membutuhkan bantuan, Hailey tanpa ragu mencoba mengambilnya. Walaupun sempat dilarang sang ayah karena aligator tadi masih ada di sekitar mereka. Hailey mencoba mengendap-endap dan mengawasi situasi sekelilingnya. Ketika dirasa aman, dia perlahan mendekati telepon genggamnya. Di situ dia sempat melihat aligator tadi yang menyerangnya nampak berdiam diri dekat pojokan dinding. Dirasa situasi cukup aman, akhirnya Hailey mencoba menghubungi 911. Tiba-tiba Hailey merasakan ada sesuatu di belakangnya dan benar saja ketika dia berbalik, nampak seekor aligator lain yang rupanya diam-diam mendekatinya. Spontan Hailey mencoba lari, namun sayang si aligator berhasil menangkap kakinya lalu menghempaskannya ke kiri dan ke kanan dengan moncong
rekannya. Sang ayah yang mendengar teriakan Haley mencoba menolong dengan cara memukul-mukul pipa air untuk mengalihkan perhatian aligator. Namun tampaknya si aligator lebih tertarik pada Haley untuk menjadikannya mangsa. Tak mau menyerah dengan keadaan, Haley berusaha menendang kepala si aligator sekuat tenaga berkali-kali dan membuatnya berhasil lolos dan mencoba melarikan diri, namun dia dihadang oleh aligator yang lain. Kini Haley bukan saja berhadapan dengan satu aligator namun 2 ekor sekaligus. Tak kehabisan akal, dia menggunakan benda seadanya untuk menghalau serangan para aligator. Usahanya berhasil, namun aligator lain masih mengejarnya. Beruntung ada obeng yang dia gunakan melukai mata si aligator, lalu bersembunyi di sudut ruangan yang terhalang pipa. Keller memanggil putrinya dan merasa lega karena Haley masih bisa selamat, walau dia sendiri mengalami luka yang cukup parah pada kakinya. Waktu terus berjalan dan tak terasa lantai basement mulai dipenuhi air. Siaran radio memberitahu kalau badai topan dan banjir bandang akan datang dan dapat menyebabkan tanggul jebol. Merasa situasi akan memburuk, keduanya segera bergerak cepat. Sang ayah mengobati luka pada kakinya agar dapat bergerak leluasa, sedangkan Haley mengendap-endap mencoba meminta bantuan lewat celah dinding. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat 3 orang yang memanfaatkan situasi dengan mencuri mesin ATM dari sebuah minimarket. Sedangkan yang lainnya mengumpulkan barang di dalam minimarket. Melihat ada harapan, Haley memberi sinyal lampu dan alarm mobilnya supaya dapat dilihat. Beruntung salah satu dari mereka sempat memperhatikan dan mencoba mendekat. Namun tak sadar rekannya yang di atas perahu telah dimangsa si aligator. Sedangkan dirinya diserang, namun masih beruntung bisa melarikan diri. Namun hanya sejauh beberapa meter yang kemudian bernasib sama dengan rekannya. Rekannya di dalam minimarket syok melihat kejadian yang menimpa temannya. Namun belum sempat berpikir panjang, dirinya justru menjadi target para aligator selanjutnya. Melihat harapannya musnah, Haley sempat hilang harapan, apalagi kondisi air yang semakin meninggi. Mengetahui sang putri putus asa, sang ayah memberi ide supaya Haley menyusuri pinggiran dinding karena semua instalasi pipa mengarah ke sebuah pintu kecil yang bisa dia gunakan. Perlahan tapi pasti Haley menemukan pintu kecil tersebut, namun sayangnya pintu terganjal sesuatu sehingga tak bisa terbuka walaupun Haley mencoba sekuat tenaga. Harapan muncul ketika mereka melihat ada perahu polisi melintas dan ternyata polisi tersebut adalah Wayne yang tadi telah berjanji akan mengecek kondisi rumah tersebut. Sadar Wayne akan sulit menemukan keberadaan mereka di basement, Haley dan ayahnya mencoba memukul-mukul pipa air dengan maksud Wayne mengetahui posisi mereka. Usaha itu cukup berhasil ketika Wayne berhasil menemukan pintu masuk menuju basement dan mencoba memanggil rekannya yang di luar. Namun sayang, rekannya yang bernama Pete harus mengalami nasib sial ketika dia kurang waspada dan justru menjadi korban keganasan aligator. Senasib dengan rekannya, Wayne yang berteriak justru menjadi sasaran empuk aligator. Wayne sempat mencoba naik ke atas namun kalah tenaga dari aligator. Haley yang mencoba menolong tak dapat berbuat banyak dan justru menjadi sasaran aligator lain. Sadar akan hal itu, Haley berenang menuju area aman ayahnya yang terlindungi dengan pipa besi. Haley yang mengalami syok dengan kematian Wayne coba ditenangkan ayahnya. Pembicaraan emosional tentang masa lalu keluarga mereka mengungkap dampak perceraian ayah dan ibunya mempengaruhi mental dan emosional Haley. Setelah keduanya berbincang, maka segala kesalahpahaman di antara mereka terjawab sudah. Pulihnya hubungan ayah dan putrinya ini membawa semangat baru dalam diri keduanya, di mana mereka menyusun rencana melewati para aligator agar dapat sampai ke lantai atas. Sang ayah bertugas menyiapkan perangkap dengan cara memukul pipa air, sementara Haley berenang menuju pintu basement. Rencana mereka cukup berhasil di mana si aligator terpancing dan berhasil dilumpuhkan, sementara Haley berenang perlahan dan mengendap-endap sambil mengawasi keadaan sekitar. Namun aligator lain yang menyadarinya segera berenang menuju area pintu basement agar Haley tidak dapat melaluinya. Sadar aligator yang dihadapinya cukup cerdik, Haley akhirnya mencoba jalan lain melalui saluran pembuangan. Di sana Haley menemukan hal mengejutkan mulai dari bangkai hewan sampai dengan sarang telur para aligator. Situasi semakin kritis manakala air semakin meninggi dan Keller harus mencari kantong udara di ruangan yang tersisa sambil berharap putrinya segera naik ke lantai atas untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Haley sampai di ujung saluran. Dia berenang dengan tenang namun tetap saja ada aligator yang merasakan keberadaannya. Beruntung Haley cukup cepat sampai ke permukaan. Setelah memecahkan pintu kaca, Haley berlari menuju lantai atas basement sedangkan situasi Keller sudah sangat kritis, di mana dia sempat berteriak pada Haley untuk memberitahu posisinya.
dan pada akhirnya dia kehabisan udara dan tenggelam. Hailey yang panik berusaha sekuat tenaga dengan alat seadanya untuk membongkar lantai kayu demi menarik tubuh ayahnya. Tak mau kehilangan sang ayah, Hailey dengan tak kenal lelah terus memberi nafas buatan. Hal ini dia lakukan berkali-kali dan akhirnya dapat menyadarkan ayahnya. Singkat cerita, keduanya berhasil keluar rumah, namun tingginya banjir dan takut tanggul jebol membuat mereka harus mengambil perahu di depan minimarket. Semua berjalan sesuai rencana sampai pada akhirnya hujan justru berhenti dan mereka harus diam tak bergerak. Dan nampak jelas aligator-aligator sedang berenang di sekitar mereka. Tak sampai di situ, alarm peringatan pun telah berbunyi yang menandakan tanggul telah jebol dan tumpahan air bandang akan memasuki lokasi mereka. Seolah tak ada pilihan lain, sang ayah terpaksa meminta Hailey berenang menuju perahu dengan memotivasi putrinya kalau dia adalah predator puncak yang dapat mengalahkan para aligator itu. Hailey yang terbakar semangatnya tanpa ragu langsung meluncur ke arah perahu. Beruntung di saat terakhir Hailey berhasil mencapai perahu sekaligus lolos dari terkaman mulut aligator. Namun tiba-tiba air bandang datang dengan cepatnya dan langsung menerjang mereka kembali ke dalam rumah. Kuatnya terjangan air dan benda hanyut lainnya membuat penderitaan mereka belum berakhir. Hailey dan ayahnya akhirnya terpisah, di mana Hailey terjebak di dapur sedangkan sang ayah terjebak di lorong rumah serta berjuang mencapai tempat aman. Singkat cerita, Keller menemukan benda pemberi signal api darurat dalam sebuah wadah, kemudian digunakan untuk menuntun Hailey menuju arahnya. Dan tak lama kemudian anjing mereka Sugar melihat signal tersebut dan perlahan berenang menuju arahnya. Sementara Hailey yang berhasil menemukan radio sempat meminta bantuan dengan memberitahu lokasi rumahnya. Sebelum pada akhirnya radio itu pun mati. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan teriakan ayahnya yang digigit oleh seekor aligator sehingga mengalami luka parah. Maksud hati ingin membantu ayahnya, Hailey justru menjadi sasaran si aligator berikutnya. Dia segera berenang dan dikejar aligator sampai ke kamar mandi. Tidak kehabisan akal dan tahu dirinya lebih cerdik, Hailey memancing si aligator ke arahnya lalu dia melompat dan berhasil mengurung hewan reptil tersebut di area bathtub. Singkat cerita, Hailey dan ayahnya kembali bersama dan bermaksud mengamankan diri naik ke lantai paling atas karena debit banjir semakin tinggi. Pada saat itulah Hailey melihat cahaya lampu helikopter penyelamat. Bermaksud memberi sinyal, yang datang justru aligator bersama derasnya air yang langsung menerjangnya. Hailey berjuang mencari tempat yang aman, namun karena berada di dalam kamar, maka tak ada yang bisa dilakukan. Di saat itulah si aligator muncul lalu menarik dan memutar dirinya masuk ke dalam air. Di saat berjuang antara hidup dan mati, Hailey sekilas teringat masa lalu dirinya, ketika sang ayah selalu hadir dan memberinya motivasi bahwa dirinya lah sang predator. Begitu moralnya bangkit, Hailey langsung meraih signal suara api dan langsung menghujamkannya ke aligator. Segera Hailey berenang ke permukaan mencari tempat aman. Tiba-tiba si aligator yang masih ngotot mengejar Hailey muncul, namun beruntung talang air yang terlepas dapat menolongnya. Lalu muncul batang kayu yang membawa aligator pergi menjauh. Tiba-tiba tangan pertolongan sang ayah datang membantu, dan mereka bertiga akhirnya selamat di atas atap rumah. Tak lama kemudian nampak helikopter penolong muncul. Menyadari hal tersebut, Hailey tanpa ragu langsung berdiri memberi sinyal darurat. Walau kondisi sang ayah terluka parah, namun dia masih dapat tersenyum menatap putrinya dengan bangga. Dan film pun selesai. Demikian perjuangan Hailey dan ayahnya menghadapi aligator ganas dalam ringkas film Crow kali ini. Semoga kalian terhibur dan dapat menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.